Tapi dengan gini, penderitanya datang dengan hidung yang keropos. Hidung yang keropos. Hai sahabat sehat, kembali lagi di Pose Menari, podcast kesehatan menuju masyarakat sehat mandiri. Bersama saya Riri dari Promosi Kesehatan Puskesmas Kampung Teleng. Nah, kali ini kita kedatangan tamu kita dari Dokter Umum Puskesmas Kampung Teleng, Dr. Vivi. Selamat pagi Dr. Vivi. Pagi, Vivi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang frambusia. Frambusia itu ada yang tahu seperti apa? Frambusia ini sejenis penyakit kulit, tapi untuk lebih lengkapnya dan lebih detailnya kita akan menanyakan tentang frambusia ini kepada Dr. Vivi. Untuk frambusia ini Dr. Vivi, seperti apa sih? Apa sih frambusia itu? Ya, frambusia itu adalah suatu infeksi kulit kronis, ya, kronis biasanya disebabkan oleh bakteri Treponema pteridinium. Nah, biasanya dia menyerang pada anak-anak usia kecil dari 15 tahun. Berarti di bawah 15 tahun itu tuh biasanya gampang gitu. Ya, gampang. Kalau untuk umur-umur di atas 15 tahun? Bisa, cuma jarang. Bisa juga tapi jarang dikenai. Biasa pada anak-anak yang kecil dari 15 tahun. Ya. Untuk frambusia ini kan kita biasanya kalau saya pribadi melihat gatal-gatal, frambusia sakit kulit ya gitu, Dr. Vivi ya. Kalau ada yang kayak bentol-bentol gigit nyamuk, ada kayak bintik-bintik yang seperti jerawat gitu. Kalau untuk frambusia ini sendiri seperti apa gitu? Betul. Itu frambusia itu kayak luka koreng atau borok. Itu biasanya permukaannya meninggi dari jaringan sekitar. Oh, berarti dia lebih menonjol kulit kita gitu ya, jaringan sekitar. Kemudian dia berbenjol-benjol seperti buah beri. Seperti buah beri. Ya, warnanya juga dia warnanya enggak. Iya, ada pink sih. Kemudian dia bergetah, basah. Kemudian permukaannya biasanya ditutupi warna kuning seperti madu. Oh gitu. Seperti madu. Kemudian kalau dikopek dia mulai berdarah. Nah, di situ biasanya luka frambusia itu banyak kumannya. Oh. Nah, jadi kalau misalnya frambusia ini sebetulnya menular apa enggak sih? Menular. Ya. Menularnya dengan gini. Menular ke orang lain. Misalnya gini, kita memakai baju bekas penderita gitu. Terus bisa baju bekas yang tidak dicuci tentunya ya. Kalau dicuci berarti udah bisa mati kumannya kalau bisa dengan sabun ya, dengan sabun. Kemudian kita langsung memakai. Nah, kita bisa tertular, tapi dengan syarat itu ada luka di tubuh kita. Oh, berarti tidak segampang, maksudnya kan saya pikir tadi kalau misalnya penularannya itu kalau misalnya saya memakai baju orang yang terinfeksi, saya nggak ada luka, berarti nggak bisa tertular. Nggak bisa. Cuma kita kan nggak bisa untuk memastikan apa diri kita tidak ada luka. Sedangkan misalnya kita digigit nyamuk terus mengaruk agak keras saja kan bisa ada luka, ada irisan gitu. Iya, betul. Baik, kalau misalnya untuk frambusia ini sendiri, jadi gejalanya awal itu tuh seperti apa? Ya. Misalnya seperti apa gitu pertama kali muncul frambusia itu? Ya, itu frambusia ini kan yang pertama kali kan ada stadium-stadiumnya. Oh, berarti ada tingkatannya ada. Nanti terakhir kan dia. Nah, itu yang kita takutkan dari frambusia itu bukan hanya kena kulit, tetapi dia bisa menimbulkan cacat. Nah, yang pertama itu biasanya pada stadium pertama itu biasanya gini, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan luka borok, kemudian khas dari frambusia itu dia tidak akan sembuh, luka yang tidak sembuh besar dari lebih dari 2 minggu. Dua minggu dan tidak, walaupun dia tidak sudah diobati, dioles salep, cuma dia tidak akan sembuh kalau misalnya tidak tepat penanganannya. Nah, itu baru kita bisa curiga. Nah, setelah itu dia 6 bulan, yang namanya penyakit kronis 6 bulan bisa dia sembuh, tapi seperti sembuh. Sebenarnya dia tidak sembuh. Dia masih bisa menularkan ke orang lain. Nah, itu dia masuk
fase laten atau fase tidur. Berarti ada beberapa tahap ya? Iya, tahap fase laten. Kemudian gini, setelah 2 tahun kemudian dia datang lagi nih. Oh, datang lagi. Berarti sebetulnya belum hilang. Belum hilang. Dia masuk ke fase laten. Bayangkan aja pada stadium pertama tuh paling lama boroknya bisa 6 bulan bertahan. 6 bulan. Bayangkan aja luka borok 6 bulan. Terus seperti apa namanya, seperti sembuh, tapi dia masih bisa menularkan. Nah 2 tahun kemudian dia datang lagi dengan luka borok yang banyak, yang lebih parah. Iya. Kalau tidak ada penanganan yang dari awal tadi ya. Iya. Biasanya kan pada stadium pertama itu kebanyakan pada lengan, pada kaki, kemudian pada muka. Nah pada stadium 2 ini dia datang lagi ke kita dengan luka borok yang banyak karena dia karena kumannya udah menyebar, bisa hampir ke seluruh tubuh. Oh begitu. Iya. Nah pasnya gini, kalau misalnya kan banyak borok tuh, banyak kuman. Nah itu mengundang lalat hinggap ya. Nah, itu bisa juga kita menegakkan diagnosa frambusia dengan adanya lalat di luka tersebut. Oh, jadi itu salah satu ciri khasnya juga ya? Iya, betul. Ciri khasnya itu ada nanti lalat hinggap. Itu mungkin ketertarikan lalat Iya, kepada penyakit frambusia ini ya? Karena saking banyaknya mungkin ya. Kemudian setelah itu, dia sembuh lagi nih. Sembuh lagi. Tapi seperti sembuh. Pura-pura sembuh, ngeprank kayaknya dia. Ya, jadi seolah udah sembuh, tapi sebetulnya belum sembuh gitu ya. Bisa juga ngeprank dengan frambusia ini. Kemudian 5 tahun lagi dari gejala pertama pasien itu datang lagi. Tadi kan 2 tahun. Iya. Habis itu 5 tahun lagi bisa muncul. Itu dari pertama kan frambusia itu hanya mengenai kulit. Setelah itu pada stadium akhir atau stadium 3 itu dia sudah merusak tulang dan sendi. Ternyata cukup berbahaya. Iya, itu yang kita takutkan pada stadium akhir. Jadi kalau lengan misalnya kita sudah menganggap sembuh padahal belum sembuh, yang kita kena prank tadi bisa di stadium di 5 tahun berlanjut. Tapi dengan gini, penderitanya datang dengan hidung yang keropos. Hidung keropos, hidung keropos. Bu, saya ini kok hidung saya semakin lama semakin hilang. Kemudian kaki luka tulang keringnya juga akan nyeri, terus berbentuk. Itu nyerinya hebat ya. Nah itu yang pasien itu datang ke kita dengan gejala itu. Udah seperti itu baru datang ke kita. Karena selama ini mungkin udah dianggap sembuh karena kayak ya borok biasa gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya nih Dokter Vivi, seberapa gawatnya sih ini frambusia karena udah menyebabkan sampai hidung yang bisa keropos, tulang kaki yang bisa cacat gitu ya. Berarti ada cacat ya? Cacat. Kalau misalnya udah sampai cacat, kita nggak bisa mengobati lagi. Paling kita mengedukasi bagaimana perawatan diri saja. Nah, jangka panjangnya dampaknya ke sosial ekonomi dari penderita. Nah, tentu sekali. Emang betul sekali tuh Dokter Vivi, karena kalau udah cacat seperti itu otomatis untuk bersosialisasi atau adanya diskriminasi pada penderita karena sudah ini kan susah mendapat pekerjaan, kan bisa ke arah sana jadinya. Itu banyak sekali dampak. Iya, betul. Nah, berarti emang frambusia ini termasuk penyakit yang cukup berbahaya ya Dokter Vivi, karena tidak diobati. Iya, betul sekali Dokter Vivi. Tapi kalau misalnya diobati dengan tepat, dia bisa sembuh. Nah, untuk kita menegakkan diagnosanya frambusia tadi, selain kita kan bisa melihat ciri-cirinya yang tadi misalnya dihinggapin lalat gitu kan. Selain kemudian itu luka borok yang tidak sembuh. Selain itu masih ada cara untuk menegakkan? Ada. Kalau misalnya kita curiga itu kita harus rapid test. Bukan hanya COVID aja. Kalau COVID kan rapid ada juga rapid test. Iya, ada juga ya ini ya. Frambusia itu juga ada rapid testnya. Kalau misalnya udah positif, ada lagi ininya pemeriksaannya lebih ini. Itu yang diambil darah atau apa? Darah berarti yang diambil. Jadi darah kita juga diambil seperti pemeriksaan rapid test ya gitu Dokter Vivi.
Kalau misalnya Frambusia ini untuk di Kota Sawalunto kira-kira bagaimana Dr. Vivi? Kota Sawalunto khususnya untuk wilayah Lembah Segar atau Puskesmas Kampung Ya, Teleng ini apa sudah ada kasusnya? Ya, kemarin karena kebanyakan umumnya kan penderita kecil dari 15 tahun. Ya. Nah, kita udah turun screening ke SD, SMP, SMA. Nah, alhamdulillah untuk wilayah kerja Kampung Teleng tuh belum ada didapatkan penderita Frambusia atau terduga Frambusia. Oh, jadi belum ada yang terduga Frambusia aja belum ada gitu ya Dr. Vivi ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah sekali ya Dr. Vivi. Semoga aja Kota Sawalunto dan seluruh Indonesia ini terbebas dari Frambusia ya. Amin. Nah, terakhir Dr. Vivi mungkin bisa berbagi tips kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Sawalunto tentang bagaimana kita cara mencegah untuk tidak terinfeksi Frambusia. Ya, betul. Itu perlu ya dicegah ya diri karena itu untuk memutuskan tali penularan. Ya, yang pertama kembali ke budaya PHBS. Kembali lagi ke Iya, PHBS. betul. Padahal PHBS ini udah dari zaman dahulu kalanya Iya, ya Dr. Vivi betul. ya. Tapi selalu kembali lagi ke PHBS ya, pola hidup sehat Bersih ya. dan sehat ya. Cuci tangan dengan air mengalir. Nah, kalau bisa kan dengan sabun nih untuk mematikan kumannya. Nah, kemudian yang kedua menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nggak boleh bertukar-tukar pakaian dengan penderita. Kemudian handuk tidak boleh SCTV gitu. Iya. Untuk semua gitu ya. Kalau misalnya SCTV kan nanti menular. Iya, menular kan? Iya, betul. Kemudian apalagi ya, yang ketiga penderita dan kontak harus segera berobat. Iya. Jadi ya tapi- kalau misalnya pun sudah terlihat sembuh harus tetap berobat Iya, ya. Gitu. iya. Kemudian yang keempat, nah ini nih peran serta masyarakat ya. Kalau misalnya ada lihat borok ya, luka borok yang nggak sembuh juga nih, ini udah berobat, kemudian udah dioleskan salep, nggak sembuh juga. Nah, mohon berobat ke puskesmas. Ya mungkin misalnya ada masyarakat yang tahu, jadi Iya. mohon ya dikasih tahu gitu kan. Misalnya Kasih tahu. ada yang tahu nih, ada yang lihat tetangganya ada borok yang nggak sembuh, boleh dibawa ke puskesmas gitu. Gitu ya Dr. Iya, Vivi ya. betul. Baik Dr. Vivi, terima kasih atas penjelasannya tentang Frambusia. Nah, semoga bermanfaat sekali yang disampaikan oleh Dr. Vivi. Semoga sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutamanya masyarakat Kota Sawalunto. Saya Riri dari Promosi Kesehatan Puskesmas Kampung Teleng undur diri dan Dr. Vivi undur diri. Salam sehat dari kami Puskesmas Kampung Teleng.